Halo semuanya, kami dari kelompok Stonkin Hawut, mahasiswa studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0 dari program Kampus Merdeka dan Sekolah Ekspor. Dari kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama, saya Angelica Olivia dengan ID Sales 210073, asal Universitas dari Universitas 11 Maret Surakarta. Selanjutnya, saya Herlinawati dengan ID Sales 210307, asal dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Ya, selanjutnya saya Purnomo Indra Saputra dengan ID Sel 210587, asal perguruan tinggi yaitu Universitas PGRI Madiun. Dan terakhir, saya Sri Maduma Ayu Manurung, ID Sales 210713 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Halo semuanya, kami dari kelompok Stonkin Hawut ingin memaparkan konferensi ekspor nasional mengenai produk kreatif jam tangan skateboard. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan jalinan kerjasama tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Komoditas yang diekspor dapat berupa komoditas migas maupun non-migas dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kegiatan ekspor ini menjadi salah satu sumber pendapatan suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang melimpah dan beraneka ragam akan komoditas migas maupun non-migas. Kelimpahan dan keanekaragaman komoditas ini menjadi aset vital bagi perekonomian Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai 21,42 miliar US dollar pada Agustus 2021. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan ekspor di Indonesia. Walaupun begitu, Indonesia masih kalah dengan negara ASEAN seperti Vietnam, Singapura, Thailand, maupun Malaysia. Nah, pendapat yang sama ini juga dilontarkan oleh Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kementerian Perdagangan Indonesia oleh Bapak Miftah Farid yang berkata bahwa dalam hal ekspor, Indonesia masih kalah dengan negara lain di kawasan ASEAN seperti Filipina dan Thailand. Sehingga kita harus meningkatkan ekspor agar tidak kalah dengan negara seperti Filipina dan Thailand. Nah, oleh karena itu, kita harus segera memerdekakan ekspor Indonesia seperti amanat dari Wakil Presiden pada Konferensi Ekspor Nasional 2021 yang mengatakan bahwa ekspor adalah gambaran dari kemajuan daya saing perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, menjadi eksportir menjadi pilihan atau orientasi karir yang menantang yang tentunya menyatu dengan karakteristik generasi muda. Namun, kita sadari bahwa upaya memunculkan potensi ekspor baru, khususnya dari kalangan muda, tidak bisa dilakukan secara instan. Eksportir pemula jangan langsung berpikir ke dalam keuntungan, karena ekspor bukanlah bisnis yang mudah. Semua ini membutuhkan proses yang melibatkan komitmen, wawasan, pengetahuan, dan juga skill yang mumpuni. Kemampuan teknologi informasi, aspek kesehatan, sektor ekonomi nasional yang sebagian besar didorong oleh UMKM sangat terkena hantaman karena sektor ini sangat tergantung pada mobilitas manusia. Tapi kita belajar bahwa krisis pasti membuka peluang baru dan memunculkan ide-ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Selain mengenali ekosistem pendukung ekspor seperti standar dan prosedur ekspor, kita, para generasi muda, harus mampu melihat dan menangkap peluang dari dinamika dan perubahan ekspor di era pemulihan saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri pengolahan yang merupakan penopang utama perekonomian nasional mengalami kinerja yang tidak baik. Sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun ke tahun, disertai dengan menurunnya peranan dalam pembentukan PDB nasional. Data ini berdasarkan BPS tahun 2019. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam penguatan perekonomian domestik serta mendorong kinerja sektor industri adalah melalui pengembangan ekonomi serta mendorong kinerja sektor industri
adalah melalui pengembangan ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif. Nah, ekonomi kreatif, terutama industri kreatif, diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami perlambatan dari waktu ke waktu. Ini berdasarkan dengan Unstad tahun 2018. Nah, produk kreatif ini merupakan salah satu sektor penunjang ekspor di Indonesia. Dan di Indonesia ini ada 17 subsektor ekonomi kreatif Indonesia. Salah satunya adalah sektor kriya. Dilihat dari materialnya, kriya ini meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Nah, Indonesia sendiri memiliki banyak pelaku seni kriya yang kreatif dan piawai dalam berbisnis. Bisnis krianya pun beragam. Banyak dari mereka berhasil memasarkan produknya sampai ke pasar luar negeri. Produk-produk kriya di Indonesia terkenal karena konsep handmade-nya dan memanfaatkan hal tersebut sebagai nilai tambah sehingga bisa dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, produk kriya berpotensi meningkatkan ekspor seperti pendapat dari Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Bapak Kementerian Perindustrian dalam konferensi ekspor nasional bahwa kita perlu meningkatkan ekspor karena ekspor meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya yaitu data atau referensi ilmiah. Ekonomi kreatif menjadi salah satu kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ekonomi kreatif ini juga memberikan pengaruh positif terhadap ekspor nasional. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 telah terjadi peningkatan ekspor yang berasal dari ekonomi kreatif dengan rata-rata sebesar 9,1% per tahun. Hal yang sama juga ditemukan pengaruh positif dari ekonomi kreatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini ditunjukkan terutama dari semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di ekonomi kreatif setiap tahunnya. Data ini diambil dari Firdaus tahun 2017. Selanjutnya menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf 2013, pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta, dan kreativitas. Dengan kata lain, ekonomi kreatif merupakan manifestasi yang sangat penting untuk mempertahankan perekonomian bagi negara-negara maju dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara berkembang. Industri kreatif memberikan kontribusi PDB hingga 7,02% pada tahun 2013. Berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. Selain itu, selain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, industri kreatif juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 10,65% dan menjumbang nilai ekspor sebesar 5,51% terhadap ekspor nasional pada tahun 2012. Industri kreatif juga diyakini dapat menjawab tantangan permasalahan dasar jangka pendek dan menengah, yaitu yang pertama, relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis 2008, yang kedua, masih tingginya angka pengangguran, yang ketiga, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan yang terakhir, masih rendahnya daya saing industri di Indonesia. Data ini didapatkan berdasarkan Kuncoro 2010. Yang menarik dari produk ekonomi kreatif adalah adanya kegiatan pemasaran ekspor. Peran ekspor ekonomi kreatif sebesar 18,2 miliar dolar AS tahun 2014 meningkat menjadi 19, miliar dolar AS tahun 2015. Data ini diambil dari Badan Ekonomi Kreatif 2017. Sekalipun nomenklatur sektor ekonomi kreatif masih relatif baru, berdasarkan pemasaran ekspor, subsektor ekonomi kreatif yang diekspor secara berturut-turut yang terbesar keterkecil adalah produk fashion dengan ekspor sebesar 56%, kriya 37%, dan kuliner sebesar 6%. Kita dapat melihat tabel berikut, di mana ini tabel perkembangan nilai ekspor ekonomi kreatif di Indonesia tahun 2010 sampai 2016. Kita lihat dalam subsektor kriya pada tahun 2010 senilai 4.294.000
196,8. Tahun 2011, 4.310.189,6. 2012, 4.358.484,7. Tahun 2013, 4.282.512,5. Yang 2014, 6.363.369,8. 2015, 7.264.504,8. Yang terakhir 2016, 7.797.661,1. Dari sini kita dapat melihat bahwa subsektor kreatif sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Tabel ini diambil dari dokumen PEB dan non-PEB. Baiklah teman-teman, begitu pemaparan hasil konferensi ekspor nasional oleh tim kelompok kami Stonkin Howard. Kami mengajak kalian para mahasiswa untuk bisa menjadi eksportir pemula yang sukses dengan gali potensi ekspormu, Merdekakan ekspor Indonesia Demi kemajuan perekonomian Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.